Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah, hari ini kita dapat masuk sekolah seperti biasanya. Dan Umi ucapkan selamat kepada anak-anak Umi karena sudah naik ke kelas 5. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Umi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Umi Ririn, dan Umi ditunjuk sebagai wali kelasnya kelas 5. Anak Umi sudah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tematik 5, tema 1, yaitu dengan tema mengenal organ gerak hewan dan manusia. Kita akan mulai belajar ya. Anak Umi bisa buka buku tematiknya. Selanjutnya, di subtema 1 ini kita akan merangkai sebuah cerita secara runtut. Nah, anak Umi coba amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Ayah Togar mengajak Ahmad ke kandang kelinci. Kandang itu sangat luas dan banyak sekali kelinci. Gambar yang kedua, Ayah Togar dan Ahmad memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel kepada kelinci. Kelinci sangat suka makan wortel. Dan kita lanjutkan gambar yang ketiga. Ahmad sangat senang melihat gerakan lucu kelinci, melompat, berjalan, dan berlari dengan 2 kaki. Dan gambar yang keempat, makin lama tingkah kelinci semakin menggemaskan. Ahmad mengikuti gerakan kelinci. Nah, anak Umi, cerita yang telah Umi bacakan tadi yaitu merupakan rangkaian sebuah cerita, rangkaian gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Itu tadi merupakan gambar cerita. Contohnya ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada gambar yang berupa foto dan juga gambar berupa dari tangan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita? Yang pertama yang anak Umi butuhkan ada alat dan bahan. Yang kedua, gagasan. Gagasan itu berasal dari bacaan tersendiri. Nah, anak Umi harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana gambar-gambar yang akan dibuat, adegan gambar yang akan dibuat, terus bagaimana suasananya, dan tokohnya siapa saja. Setelah itu saya menemukan gagasan anak Umi, kita akan melanjutkan membuat sketsa, yaitu rancangan gambar yang yang berasal dari gagasan tadi. Dan yang terakhir, setelah kita membuat sketsa, kita melakukan pewarnaan. Pewarnaan itu tersendiri kita dapat menggunakan cat air, cat krayon, atau pensil warna. Itu tadi langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, ternyata media untuk menggambar pun ada 2, yaitu yang pertama ada media alas gambar, yang kedua ada media pewarna. Media alas gambar itu dapat berupa kanvas, kain, kertas, kaca, ataupun komputer. Yang kedua ada media pewarna. Anak Umi dapat menggunakan pensil warna ataupun cat air. Selanjutnya, kita akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila apa saja? Yang pertama, sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terkandungnya. Yang pertama, kita harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita saling menghormati dalam menjalankan ibadah, dan juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman kita yang berbeda agama. Itu merupakan contoh nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja contohnya nilai yang terkandung? Jadi kita harus membantu teman yang mengalami kesusahan.
saling hormat menghormati antar sesama, dan juga kita harus menumbuhkan saling mencintai sesama manusia. Nah, kita juga harus sebagai warga negara kita mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama antar sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di sila ketiga ini yaitu salah satunya kita harus bangga dan cinta terhadap tanah air kita, yaitu negara Republik Indonesia. Yang kedua juga kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan juga kita harus menumbuhkan tenggang rasa antar bangsa. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa inti makna yang terkandung dalam sila tersebut? Yaitu tentang bermusyawarah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Dan juga kita dalam bermusyawarah harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita. Itu salah satu contohnya ya. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna yang terkandung di dalamnya, kita harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan asas gotong royong. Dan juga kita sebagai manusia tidak boleh bersifat poros, harus suka bekerja keras, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Itu tadi contoh nilai yang terkandung dalam sila yang kelima. Anak Umi sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kita akan mengetahui kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Salah satu yang Umi telah buat yaitu bagaimana kondisi geografis Pulau Sumatera. Kita, Bengkulu, merupakan termasuk ke Pulau Sumatera. Bagaimana luas Pulau Sumatera itu sendiri, batasannya, keadaan alamnya. Anak Umi, setelah kita lihat peta, anak Umi juga bisa lihat peta, ternyata luas Pulau Sumatera ini kurang lebih 473.481 km pangkat 2. Dan bagaimana batasan lautan dan daratannya? Batasan lautan dan daratannya, yang pertama untuk lautan kita batasan arah utara itu berbatasan dengan Teluk Benggala, arah selatan itu Selat Sunda, arah timur Selat Malaka, dan arah barat itu kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan untuk daratannya, kita di utara itu berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, bagian selatan kita Kepulauan Mentawai, bagian timur itu berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan bagian barat itu berbatasan dengan India. Selain itu, bagaimana dengan keadaan alamnya? Keadaan alamnya banyak ya, ada pantai, ada gunung, ada laut. Misalnya, nama pantai yang ada di Pulau Sumatera. Di kota kita sendiri, kota Bengkulu, ada pantai Panjang, terus ada pantai Mentawai, ada pantai Lampu, dan lain masih banyak lagi ya. Setelah itu ada juga pegunungan. Nah, misalnya Umi kasih contohnya ada Gunung Kembar di Aceh, ada Gunung Krakatau, dan juga ada Gunung Kerinci. Itu tadi contoh-contoh gunung yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata masih banyak lagi ya, ada di Sumatera Utara atau Medan, ada di Palembang, banyak lagi ya. Nah, anak Umi juga bisa melihat di peta itu bagaimana kondisi geografis pulau-pulau lainnya, misalnya di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi. Anak Umi bisa lihat di peta ya. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui nilai yang terkandung dari sila kelima, salah satunya yaitu gotong royong. Nah, apa sih manfaat gotong royong itu? Manfaatnya antara lain yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, itu dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Yang keempat, yaitu menghemat biaya. Yang kelima, menumbuhkan rasa sosial dan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Yang selanjutnya, menumbuhkan semangat kerja. Dan yang terakhir, tidak individualis atau tidak merasa sendiri-sendiri. Jadi kita harus bekerja sama agar pekerjaan itu cepat terselesaikan.
Itulah manfaat dari gotong royong. Selanjutnya, nah tadi kita sudah memahami mengamati itu gambar cerita atau gambar ilustrasi. Ternyata ada berbagai corak dari gambar cerita atau gambar ilustrasi tersebut. Yang pertama, ada yang namanya realis. Gambar realis itu yang bagaimana? Gambar realis itu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua, ada namanya karikatur. Anak umum mungkin sering mendengar karikatur. Nah, karikatur itu sendiri yaitu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya sehingga gambar itu terlihat lucu. Itulah yang dinamakan karikatur. Yang ketiga, ada namanya kartun. Nah, gambar kartun ini berfungsi untuk menghibur dan biasanya itu bersifat humor. Biasanya tokohnya itu dapat berupa manusia ataupun hewan. Yang keempat, ada corak dekoratif. Apa itu dekoratif? Yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, anak Umi bisa lihat dan dipelajari di buku tematiknya ya, di sub tema 1. Baiklah, anak Umi. Itulah tadi pembelajaran kita. Semoga anak Umi dapat memahami apa yang telah Umi sampaikan dan semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk anak Umi semua. Agar anak Umi lebih paham, Umi akan memberikan tugas kepada anak Umi. Silahkan anak Umi kerjakan ya tugasnya. Ada tugas PPKN, SBDP, dan IPS. Baiklah, Umi tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.